Di tengah upaya naturalisasi besar-besaran oleh pihak PSSI, Federasi Sepak Bola Belanda pagari Tidjani Reijnders kakak dari Eliano Reijnders agar tidak dinaturalisasi Indonesia, dan akui takut dengan pergerakan yang super membahayakan dari Erick Thohir soal naturalisasi ini. Simak video ini baik-baik ya guys, agar tahu fakta sebenarnya. Kiper cadangan timnas Australia dalam sebuah wawancara setelah sesi latihan di Jakarta memberikan pernyataan mengejutkan tentang kualitas lapangan latihan timnas Indonesia di Senayan. Apa yang sebenarnya membuat dia terkejut? Meski tidak terlibat langsung dalam skuad saat ini, Lily Pali tetap menunjukkan rasa cintanya terhadap Garuda dan memberikan motivasi kepada para pemain muda yang akan berjuang membawa Garuda terbang tinggi menuju pentas Piala Dunia. Begini katanya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Di tengah upaya naturalisasi besar-besaran oleh pihak PSSI, Federasi Sepak Bola Belanda pagari Tidjani Reijnders kakak dari Eliano Reijnders agar tidak dinaturalisasi Indonesia, dan akui takut dengan pergerakan yang super membahayakan dari Erick Thohir soal naturalisasi ini. Simak video ini baik-baik ya guys, agar tahu fakta sebenarnya. Federasi Sepak Bola Belanda KNVB bergerak cepat dalam upaya menjaga talenta-talenta mudanya agar tidak berpindah ke warganegaraan. Salah satu fokus utama saat ini adalah gelandang berbakat AC Milan, Tidjani Reijnders, yang bisa saja dirumorkan menjadi target naturalisasi Indonesia menyusul langkah strategis dan cerdik yang dipimpin oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Karena baru-baru ini adiknya telah login bersama Timnas Indonesia berkat kinerja hebat Erick Thohir. Mungkin menurut sumber internal KNVB nanti, bisa saja ada kekhawatiran yang berkembang mengenai potensi naturalisasi Reijnders, terutama mengingat cepatnya pergerakan Erick Thohir dalam mengamankan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Bahkan upaya Indonesia dalam membangun tim nasional yang kompetitif mulai mendapat perhatian serius dari berbagai federasi sepak bola Eropa. Tidjani Reijnders, yang merupakan kakak dari Eliano Reijnders, pemain muda yang juga memiliki darah Indonesia dari pihak ayah, dipandang sebagai salah satu aset penting dalam proyek masa depan tim nasional Belanda. Presiden KNVB menegaskan pentingnya menjaga pemain seperti Tidjani Reijnders agar tetap setia membela negara kelahirannya. Kami tidak bisa membiarkan talenta sebesar ini hilang begitu saja. Memang Erick Thohir ini sangat mengerikan bagi Belanda. Kalau dibiarkan lama-lama para pemain Belanda berbondong-bondong pindah ke Indonesia. Itu yang kami takutkan. Kami minta kepada Erick Thohir untuk menghentikan program naturalisasinya. Begitulah kira-kira nanti kata Presiden KNVB dalam sebuah pernyataan pers. Langkah KNVB ini dipandang sebagai respons atas peningkatan aktivitas Erick Thohir dalam mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa, menyusul keberhasilan mendatangkan beberapa nama besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan gerak cepat yang dilakukan oleh Erick Thohir, kini mata dunia tertuju pada bagaimana persaingan antara federasi-federasi sepak bola dalam mempertahankan talenta potensial mereka. Apakah Tidjani Reijnders akan tetap bersama Belanda, atau apakah Indonesia mampu menariknya menjadi bagian dari Garuda di masa depan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Bagaimana guys menurut kalian? Jika nanti Presiden Federasi Sepak Bola Belanda memberikan pernyataan seperti yang di atas, apakah kalian tetap setuju bila Erick Thohir harus tetap mencari pemain naturalisasi keturunan Belanda sampai Indonesia masuk Piala Dunia, ataukah Pak Erick Thohir harus menghentikan program naturalisasi ini? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Kiper cadangan timnas Australia dalam sebuah wawancara setelah sesi latihan di Jakarta memberikan pernyataan mengejutkan tentang kualitas lapangan latihan timnas Indonesia di Senayan. Apa yang sebenarnya membuat dia terkejut? Kiper cadangan Australia Joe Gauci memberikan pujian untuk lapangan latihan timnas Indonesia, lapangan A Senayan, jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dalam pertandingan kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu jadi laga kandang pertama Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum melakoni duel krusial tersebut, kiper Australia Joe Gauci memberikan pujian untuk lapangan A Senayan. Sejak tiba di Jakarta pada Jumat 6 September, mereka menjalani sekali latihan di lapangan A menurut Joe Gauci yang bermain untuk klub Premier League Aston Villa. Lapangan A jadi salah satu lapangan latihan terbaik di Asia. Lapangan ini bagus, salah satu lapangan terbaik yang pernah saya kunjungi di Asia. Jadi saat ini bagus dan sesinya menyenangkan, ujar Gauci dikutip dari situs Socioroos. Dalam sejumlah kesempatan, lapangan A Senayan kerap digunakan Timnas Indonesia dalam persiapan pertandingan atau pemusatan latihan. Terkadang skuad Garuda juga menggunakan Stadion Madia. Selain bicara soal kondisi lapangan latihan, Joe Gauci juga membahas tentang cuaca Jakarta yang sedikit hangat. Kiper 24 tahun tersebut mengaku kurang terbiasa dengan cuaca hangat seperti di Jakarta. Pasalnya, selama di Inggris, cuaca di Birmingham cenderung dingin. Cuacanya hangat, saya terbiasa dengan cuaca Birmingham, cuacanya dingin sekali. Jadi saat matahari terbenam, udaranya Jakarta mulai sedikit dingin, tutur Gauci. Jelang melawan Timnas Indonesia, Joe Gauci menuturkan pentingnya membangkitkan semangat The Socioroos setelah kekalahan mengecewakan 0-1 dari Bahrain. Saya pikir apa yang perlu kita lakukan mungkin membangkitkan semangat setelah hasil yang mengecewakan di Australia dan sekarang fokus penuh untuk pertandingan Selasa malam, tutur Gauci. Setelah hasil itu, pasti ada rasa frustrasi tetapi juga motivasi menurut saya, agar permainan berjalan seperti di awal. Saya kira fase itu saat ini membuat kami fokus kembali dan memacu kami, ucap Gauci menambahkan. Meski tidak terlibat langsung dalam skuad saat ini, Lillipali tetap menunjukkan rasa cintanya terhadap Garuda dan memberikan motivasi kepada para pemain muda yang akan berjuang membawa Garuda terbang tinggi menuju pentas Piala Dunia. Begini katanya, pemain Borneo FC Stefano Lillipali memberi dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lillipali pun mendoakan Timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, Timnas Indonesia sudah mulai perjalanannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga perdana, skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Skor sematawayang Timnas Indonesia dalam laga ini dicetak oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Stefano Lillipali mengakui performa skuad Garuda cukup baik dalam fase grup. Dia menyanjung kinerja pasukan Sintayong yang berhasil meraih 1 poin dari markas Arab Saudi. Iya, hasil bagus. Mereka main bagus, kemarin juga lawan Arab Saudi main bagus, ambil 1 poin, kata Lillipali di Jakarta, Sabtu 7 September 2024. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan melawan Australia dalam laga lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada 10 September 2024. Mantan pemain Persija Jakarta itu pun berharap Timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal saat menghadapi Timnas Australia nanti. Sebab J Idzes CS akan mendapat dukungan supporter karena berstatus tuan rumah. Semoga lawan Australia bisa meraih hasil terbaik, harap Lillipali. Stefano Lillipali pun sangat ingin melihat Timnas Indonesia tampil dalam Piala Dunia 2026. Dia menilai prestasi itu akan menjadi sejarah membanggakan untuk sepak bola Indonesia. Semoga bisa lolos Piala Dunia 2026, tutup Lillipali. J Idzes bangga bisa menjadi kapten Timnas Indonesia.
Ia meminta supporter untuk memberikan dukungan penuh ketika melawan Australia. Jay Itzes dipercaya pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebagai kapten saat bermain imbang 1-1 kontra Arab Saudi dalam laga pertama putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sangat bangga dan bersyukur karena mendapat kesempatan untuk mengenakan ban kapten, ujar Jay Itzes. Kami bermain dalam pertandingan yang sulit di kandang lawan, tetapi kami senang dengan poin yang berhasil kami bawa pulang, katanya menambahkan. Dalam pertandingan kedua putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Australia datang ke Jakarta dengan mental yang ambruk. Pasalnya, Socheroos dipermalukan Bahrain di kandang dalam laga pertama putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan Anda sangat luar biasa dan sekarang kami membutuhkan dukungan Anda lagi di pertandingan berikutnya, tutur Jay Itzes. Kami akan memberikan segalanya untuk negara kami dan berusaha membuat Anda bangga. Karena ini baru permulaan, imbuh back Venezia di Serie A ini. Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Selasa 10 September 2024 malam. Berlaga sebagai tuan rumah tentunya memberi dampak positif bagi timnas Indonesia karena mendapat dukungan secara langsung di stadion dari masyarakat yang hadir. Ditambah timnas Indonesia tengah dalam performa terbaiknya usai pada laga awal babak kualifikasi dapat menahan imbang tuan rumah Arab Saudi dengan skor 1-1. Modal imbang melawan tim sekaliber Arab Saudi seakan menambah spirit bagi timnas Indonesia untuk dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026 mengingat telah mengantongi 1 poin. Masyarakat pun bersiap memberi teror bagi Australia saat bertandang di SUGBK saat kontra dengan timnas Indonesia. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Dito Aryo Tejo turut mengajak masyarakat Indonesia meneror Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dito meminta masyarakat untuk dapat memadati SUGBK saat laga timnas Indonesia melawan Australia berlangsung. Dito menyebut pendukung timnas Indonesia harus dapat memberi teror selama berjalannya pertandingan tersebut. Ia pun meminta supporter timnas Indonesia untuk mendukung aksi koreografi yang akan disajikan oleh La Grande Indonesia di SUGBK. Langkah itu pula dinilai mampu membuat gentar mental pemain Australia kala melawan timnas Indonesia di SUGBK untuk semua pendukung timnas Indonesia yang akan nonton khususnya di kursi utara, barat, dan timur. Saya minta ayo dukung La Grande Indonesia untuk mensukseskan koreografinya, kata Dito dikutip dari akun Instagram resminya Dito Aryo Tejo, Jakarta, Sabtu 7 September 2024. Agar para pemain dan seluruh kontingen timnas Indonesia semangat melawan Australia. Kita butuh supportnya, kita butuh kompaknya, imbaunya. Nama Maarten Paes, penjaga gawang timnas Indonesia, semakin mencuri perhatian usai penampilan gemilangnya dalam laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga melawan Arab Saudi. Aksi cemerlang Paes di bawah mistar gawang bisa saja membuat beberapa pelatih top Eropa seperti Pep Guardiola Manchester City, Carlo Ancelotti Real Madrid, dan Erik ten Hag Manchester United bisa saja mulai melirik kemampuannya. Dalam pertandingan tersebut, Paes berhasil menggagalkan serangkaian peluang berbahaya dari lini serang Arab Saudi yang dikenal memiliki serangan tajam. Berkat ketenangan dan refleks cepatnya, Indonesia berhasil menahan gempuran dan menjaga keseimbangan permainan. Mungkin menurut laporan dari media olahraga Eropa, bisa saja Pep Guardiola dikabarkan sangat terkesan dengan distribusi bola Maarten Paes yang presisi serta kemampuannya dalam memulai serangan dari belakang. Sebuah karakteristik yang sangat penting dalam gaya bermain Manchester City. Guardiola dikenal selalu mencari kiper yang tidak hanya tangguh dalam menjaga gawang, tetapi juga mampu berperan aktif dalam membangun serangan tim.